Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau supaya hidup kami terus memuji-Mu, menyembah-Mu dalam kehidupan kami, Bapak. Rintangan, halangan, persoalan mungkin akan tetap kami lewati, tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Dan untuk itu hari ini kami datang kepadamu. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami mau supaya hidup kami selalu memuji-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang besar bagi kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami datang beribadah, kami naikkan pujian, kami percaya pujian kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami mau dengar firman-Mu. Kami mau firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, mengubah kami, memberkati kami, menjadikan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat-Mu, dan biar firman-Mu membawa kami kepada kehidupan yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya bersama berkata, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya Shalom. percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Ada sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Saya kalau lihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudaraku terkasih, saya percaya ini adalah wajah-wajah yang memiliki kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini pandemi boleh naik lagi Saudara terkasih, tapi kita percaya berkat kita tetap naik terus. Amin. Berkat kita tetap diberkati Tuhan, tetap diberikan Tuhan dengan luar biasa. Ya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita orang-orang yang mengasihi Allah, saudaraku terkasih, dan saya percaya itu bukan cuma sekedar kata-kata yang kita sampaikan, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah, saudara. Saya percaya kita sungguh-sungguh orang yang mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudaraku terkasih, saya mau bagi firman Tuhan buat kita, saudara. Saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata. Temanya adalah mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata. Bukan cuma ngomong doang, bukan cuma perkataan, bukan cuma ucapan, tapi sungguh hidup kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Amin, saudara. Baik, mari sama-sama kita buka firman Tuhan, saudaraku terkasih, dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Karena saya ada tulis di layar, saudara terkasih, jadi saudara lihat layar saja ya. Tidak usah capek-capek cari lagi di Alkitab, saudara terkasih langsung lihat layarnya, karena saudara pasti lihatnya ke layar kan. Karena kalau wajahnya menghadap ke saya begini, pasti lihatnya ke layar. Kecuali kalau punggungnya yang menghadap saya, berarti lihatnya ke belakang. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, 1 Yohanes 3 ayat 18, dengar firman Tuhan, kita baca sama-sama. Saudara baca di sana, saya baca di sini. Saudara terkasih, amin. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara dengar firman Tuhan tadi berkata, saudara terkasih, menarik sekali bahwa mengasihi itu, saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang tadi bukan sekedar memperkatakan, bukan sekedar mengucapkan, tetapi perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatannya pun ternyata tidak sembarangan perbuatan. Tapi firman Tuhan bilang perbuatan dalam kebenaran. Apa itu perbuatan dalam kebenaran? Ini dia yang di layar yang saudara lihat. Bahwa mengasihi itu tidak sekedar mengucapkan pengakuan kasih. Tidak sekedar melakukan sesuatu yang biasa. Tetapi merelakan dan meletakkan hidup pada orang yang kita kasih. Saudara perhatikan baik-baik, ini penting sekali. Waktu saudara mengasihi orang lain, lalu saudara berkata, I love you. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, orang yang tidak mengasihi sanggup melakukan hal yang sama. Tetapi mengasihi itu bukan sekedar berkata, aku mengasihi engkau. Bukan sekedar berkata, I love you. Bukan sekedar berkata, aku sayang sama engkau. Tetapi mengasihi itu adalah sebuah perbuatan yang memberanikan diri untuk merelakan atau meletakkan hidup kita kepada orang-orang yang kita kasih. Itu baru namanya mengasihi. Kenapa bisa seperti begitu? Karena kita mencontoh Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus berkata dia mengasihi kita. Dia tidak cuma berkata aku mengasihi engkau. Saudara lihat Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini, saudara terkasih, firman Tuhan bilang begini.
Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia bukan cuma bilang I love you, bukan cuma bilang aku mengasihi engkau, tapi firman Tuhan bilang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yesus mengasihi kita, dia kasih hidupnya buat kita. Supaya apa? Supaya bukan cuma sekedar kita mengenal Yesus, tapi beroleh hidup. Setelah kita mengasihi, ya, saudara kasih, setelah kita mengasihi orang lain mendapat hidup dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini yang disebut dengan mengasihi, saudara. Yesus sangat mengasihi kita, itulah sebabnya dia merelakan. Dia meletakkan seluruh kehidupannya pada kita. Saudara bisa bayangkan, saudaraku terkasih, Yesus yang berkuasa, kata firman Tuhan, yang penuh dengan kuasa dan berkuasa atas kita, melepaskan, mengurungkan kuasa dan segala macamnya, untuk dia mau dikurbankan bagi kita, supaya kita beroleh hidup di dalam Tuhan. Inilah kasih yang Tuhan inginkan. Nah, hari ini saudaraku terkasih, kita mau mengasihi Tuhan. Kita adalah orang yang disebut dengan pribadi-pribadi yang mengasihi Allah. Dan kita kalau ditanya, kamu mengasihi Tuhan, Pak? Kita berkata, yes, saya mengasihi Allah. Tapi dengar, saya mau kasih tahu bahwa saudara mengasihi Allah bukan cuma bernyanyi, aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Semua orang bisa lakukan itu, saudara. Tapi mengasihi itu harus berupa wujud. Ada rupanya, ada bentuknya. Ada sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah, bukan sekedar dengan kata-kata. Saudara, mungkin kita bertanya dalam hati, kalau begitu Pak Pendeta, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita supaya kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, saya menemukan dalam Alkitab paling tidak ada 3 gambaran atau rupa yang harus kau tunjukkan lewat kehidupanmu sebagai bentuk bahwa engkau mengasihi Allah dengan sungguh dalam kehidupan. Apa itu? Yang pertama, lihat ayat ini, saudara kasih. Yang pertama, Yosua 22 ayat 5, firman Tuhan berkata begini, hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup segala cara yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya, dan saudara dengar baik-baik, bentuk dari mengasihi Allah dengan nyata itu adalah berbakti dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang pertama adalah, saudaraku terkasih, bukti dari bahwa kita mengasihi Allah bukan sekedar dengan kata-kata, itu kita harus menunjukkannya lewat berbakti kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, saudaraku terkasih, apa itu berbakti? Saudara kan sering dengar kata bakti. Berbakti itu berasal dari kata bakti. Kata bakti kan kita sering dengar. Betul saudara terkasih ya? Apalagi kalau hari Minggu pagi saya suka dapat SMS tuh dari atau WA dari Pak RT bilang, Pak jangan lupa hari ini kita kerja bakti, saudara terkasih ya. Biasanya saya selalu mangkir, saudaraku terkasih. Kenapa? Karena minggu kan saya pelayanan, saudaraku terkasih. Biasanya saya bilang, Pak RT minta maaf, saya ada pelayanan, saya kirim aqua 1 kotak saja. Saudara kasih, biasanya begitu, saudaraku terkasih. Jadi ganti kehadiran kita, kalau nggak kirim gorengan, kirim makanan, buat mereka kerja, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, kita sering dengar kata bakti, tapi kita nggak tahu apa sih sebetulnya arti kata bakti, saudara terkasih. Saudara, waktu saya lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, ternyata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berbakti itu artinya adalah setia rupanya. Orang yang berkata dia berbakti kepada Allah sebagai bukti dari kasihnya kepada Tuhan, harus ditunjukkan lewat kesetiaan. Sebab berbakti kepada Tuhan adalah setia kepada Tuhan. Hari ini pertanyaannya, saudaraku terkasih, kalau kau berkata kau mengasihi Allah dengan segala kehidupanmu, pertanyaannya kau setia nggak sama Allah? Mengasihi itu bicara tentang kesetiaan. Sebab mengasihi itu, saudara terkasih, dibuktikannya lewat dari kesetiaan kita kepada orang yang kita kasih. Kalau kau berkata kau mengasihi Tuhan, kau harus setia.
Dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus ada 3 hal, Tuhan terkasih, yang harus kau tunjukkan lewat kehidupanmu sebagai bukti bahwa engkau mengasihi Allah dalam kesetiaan. Ada 3 yang harus kau setia, saudaraku terkasih, dalam kehidupanmu, khususnya hari-hari ini. Kesetiaan ini harus terlihat dari dalam hidup kita. Yang pertama adalah setia beribadah kepada Tuhan. Sekarang kita sudah ibadah online lagi. Jangan sampai saudaraku terkasih, karena ibadah online, saudara terkasih, kau juga, masa ibadah online, malas lah, nantilah. Lihat-lihat pas rekamannya aja deh, kalau sudah nanti sorean, gitu ya. Jadi karena ibadah online, hari Minggunya bangunnya jam 12, saudara kasih tahu. Nanti jam-jam 2 baru putar siaran ulang ibadah online, kita online sendiri. Saudara dengar, kau tidak berkenan kepada Allah kalau hidupmu seperti begitu. Kau harus tetap ikut apa yang menjadi aturan yang sudah ditetapkan bagi saudara. Kalau gerejamu, saudaraku terkasih, mengatakan bahwa kita ibadah bersama jam 10 pagi, ibadahlah jam 10 pagi waktu online. Kalau gerejamu, saudaraku terkasih, mengatakan, yuk kita sudah masuk ibadah nih, kita ibadah onsite lah, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, inilah bukti dari kesetiaan kita kepada Allah. Inilah bukti bahwa kita adalah orang yang setia kepada Tuhan. Waktu kita beribadah kepada Allah, waktu kita datang beribadah, walaupun secara online, harusnya sikap hati kita waktu datang beribadah sama seperti waktu kita ibadah onsite. Waktu kau ibadah onsite, saudaraku terkasih, pakai bajunya yang rapi, betul? Lalu saudaraku terkasih, pakai semuanya persiapannya juga rapi. Waktu online jangan sampai sembarangan. Online ini Pak Pendeta, kita juga matiin kamera, nantinya apa-apalah pakai utang doang, saudara kasih. Kan Tuhan lihat hati, bukan lihat apa yang terlihat oleh rupa, saudara terkasih. Saya mau kasih tahu, saudara dengar, kalau hatimu benar, yang terpancar benar. Kalau hatimu mau memberikan yang terbaik kepada Allah, kau yang tunjukkan lewat hidupmu pasti benar. Kalau hatimu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, pasti persiapan beribadahmu juga benar. Jadi yang pertama, jangan sampai karena keadaan ini membuat engkau tidak beribadah kepada Allah. Karena kalau kau tidak beribadah, kau berarti tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua, berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ini juga adalah bentuk dari kasihmu kepada Allah. Kalau kau berkata kau mengasihi Allah, maka jam doamu harus semakin kuat. Pak, sekarang lagi banyak masalah, banyak pergumulan, banyak persoalan. Justru ketika banyak persoalan pergumulan, kau harus semakin berdoa, semakin berharap kepada Allah. Dulu waktu hidupmu tenang, kau doanya 3 kali satu hari. Waktu ada masalah harusnya 5 kali. Sebagai bukti bahwa betul-betul kau mengasihi Allah dalam kehidupan. Jangan ketika tidak ada masalah, kau doa 3 kali. Ketika ada masalah, malah tidak berdoa. Malas berdoa. Udah berdoa juga nggak, tetap aja masalah datang. Itu tanda bahwa kau tidak mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah, saudaraku terkasih, harus tekun dalam doa. Seperti Yesus. Yesus pagi-pagi betul, dia sudah pergi berdoa, kata firman Tuhan. Artinya kita juga harus sama sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Kita berdoa dengan segenap hati. Yang ketiga, yang harus kau setia kepada Allah adalah memberi kurban persembahan. Saudara dengar, kenapa harus memberi kurban persembahan, Pak Pendeta? Saudaraku terkasih, ini bukan urusan apa yang kau lakukan buat gereja atau orang-orang yang ada di sekitarmu. Bukan. Memberi persembahan itu bicara tentang urusanmu dengan Tuhan. Kau percaya atau tidak, saudaraku terkasih, apa yang kau berikan kepada Allah akan diberkatkan kepadamu berlipat-lipat kali ganda. Banyak orang bilang begini, Pak Pendeta, kan kita udah datang ke gereja, ngapain kasih persembahan? Emang kau pikir kau kasih persembahan hanya untuk sekedar karena supaya ada operasional gereja? Bukan. Memberi persembahan adalah rupa dari mengasihi Allah dengan sungguh. Jangan sampai saudara tidak memberi persembahan, tidak memberi perpuluhan, karena engkau tidak datang ke gereja. Gerejanya kan online, Pak Pendeta. Kita bisa gereja kemana saja. Saudara dengar, memberi persembahan. Sekali lagi, ini bicara tentang urusanmu dengan Tuhan. Bentuk dari bahwa engkau mengasihi Allah. Bentuk bahwa engkau sungguh-sungguh dengan tulus, setia mengasihi Allah. Kita kan suka nyanyi itu. Bukan dengan tangan yang hampa. Tahu lagu itu ya?
Jangan karena saya bicara persembahan langsung saudara lupa lagu itu. Saudara pasti tahu lagu itu. Betul toh? Sorry ya. Ini harus keras karena ini penting buat anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kita tahu lagu itu suka dinyanyiin, saudara. Betul toh? Ku datang menyembahmu. Saudaraku terkasih, saudara tahu lagu itu diambil dari mana? Saudara dengar ya, saya kasih tahu buat saudara. Dulu zaman orang-orang Israel, Tuhan terkasih. Sampai sekarang ini diterapkan. Sampai sekarang ini diterapkan. Makanya waktu pasca hari raya Pondok Daun, Tuhan terkasih, mereka akan datang ke Israel. Orang-orang Yahudi akan datang ke Israel. Dan saudara ingat gak kisah waktu Yesus marah-marah, Saudara kasih. Lalu dia obrak-abrik itu penjual-penjual yang di Bait Allah. Saudara tahu dia kenapa marah? Karena orang-orang yang ada di situ memanipulasi persembahan yang mereka datang. Artinya setiap orang yang datang itu bawa persembahan, dan yang mereka bawa itu bukan yang sembarangan, bukan asal persembahan, tapi yang terbaik bagi Allah. Kenapa seperti begitu? Karena itulah bukti bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Saudaraku terkasih, bisa saja mereka kasih yang sembarangan. Bisa. Tapi persoalan buat mereka bukan masalah bagus atau tidak. Tapi persoalan adalah karena ini urusannya dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu. Bukan cuma yang terlihat. Tapi sampai ke dalam hati. Makanya mereka beri yang terbaik. Cuman hari-hari itu saudaraku terkasih, orang-orang yang di Bait Allah memanipulasi sehingga Yesus marah kepada mereka. Saudaraku, artinya setiap datang kepada Allah, betul, sebenarnya kita tidak boleh datang dengan tangan Allah. Persembahan adalah bukti bahwa kita mau berkurban bagi Tuhan dan rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan seperti yang kita lakukan untuk kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka 3 hal ini saudara terkasih jangan sampai hilang dari dalam kehidupan. Kita boleh tidak beribadah onsite, tapi dengar tetap harus beribadah walaupun online. Kita boleh tidak beribadah onsite, tapi dengar di rumah kau harus tetap berdoa dan berharap kepada Allah. Kita boleh tidak beribadah onsite, tapi dengar baik, kau harus setia memberi persembahan kurban kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, 3 hal ini harus kau tunjukkan sebagai bukti bahwa kau mengasihi Allah. Bukti yang pertama, engkau mengasihi Allah adalah kau harus setia dalam 3 hal ini. Yang kedua, apa bukti bahwa kita rupa dari bahwa kita mengasihi Allah dengan sungguh, bukan cuma dengan kata-kata, bukan cuma ngomong doang. Matius 22 ayat 37 sampai 39 dengar firman Tuhan bilang begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya apa? Yang kedua dengar baik, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan sekedar kata-kata. Buktinya adalah, rupanya adalah, engkau harus mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Orang yang mengerti melakukan hal yang baik bagi dirinya sendiri harus melakukan hal yang sama kepada orang lain jika ia betul-betul mengasihi Tuhan Allah. Hari ini saya mau tanya buat saudara-saudara, kalau kau mengasihi dirimu sendiri, apa yang kau lakukan buat dirimu? Kalau misalnya kau mau beli makanan, saya mau tanya buat saudara-saudara, beli makanan yang paling engkau sukai dan paling cocok buatmu atau tidak? Pasti paling cocok, betul? Pasti yang paling kita sukai. Saudara dengar, kalau kau mengasihi Allah, lalu kau harus memberi makanan kepada orang lain. Kau harus memberi makanan yang paling mereka sukai. Maksudnya apa? Maksudnya tidak boleh sembarangan. Jangan memberi karena istilahnya saudaraku terkasih hanya sekedar kau punya, lalu ini tidak dipakai lagi. Lalu kau kasih orang, kau anggap layak memberi dan mengasihi Allah dalam kehidupan. Bukan. Mengasihi Allah itu saudaraku terkasih. Melakukan sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Karena kau tahu, mereka akan menerima sesuatu yang baik waktu engkau berikan kepada mereka. Saudaraku terkasih, makanya salah satu bentuk dari kasih itu adalah pengorbanan. Saudara tahu arti berkorban? Berkorban itu artinya, kalau dia punya tiga barang gitu ya, lalu dia kasih satu ke orang lain, itu bukan berkorban namanya.
Yang namanya berkorban itu, dia punya 3, kasihnya 2. 1 buat dia, 2 buat orang. Itu baru berkorban. Firman Tuhan kan bilang, saudaraku terkasih, kalau kasih 2, kalau punya 2, kasih 1. Betul? Kalau ada pakaian 2, kasih 1. Betul ya? Tuhan tidak bilang, kalau pakaian 2, kasih 2. Enggak, jadi nggak punya pakaian. Saudara. Betul? Saudaraku terkasih, Tuhan bilangnya, saya bilangnya, kasih dia 1. Saudara. Saudara bisa bayangkan begitu masih memperhatikannya kita. Tuhan masih memperhatikan kita dengan luar biasa. Betul? Tapi dengar baik saudaraku terkasih, kalau hari ini kau tahu melakukan sesuatu yang baik bagi dirimu, lalu kau berkata kau mengasihi Allah dengan segenap hati, bukan cuma kata-kata, kau harus bisa mengasihi orang lain dengan segenap hati, seperti yang kau melakukan yang terbaik bagi diri. Orang yang mengasihi sesamanya adalah, ini ada 3 contohnya, 3 gambarannya. Saudara mungkin bertanya pada dalam hati, Pak, mereka yang mengasihi sesama itu yang bagaimana sih orangnya? Nih, saya kasih tahu buat saudara. Yang pertama, orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang mengampuni kesalahan sesamanya. Hari ini kau bilang kau mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, tapi kau tidak mengampuni kesalahan orang lain. Saya mau kasih tahu, saudara dengar, kau tidak layak di hadapan Allah. Karena hatimu, saudaraku terkasih, tidak menunjukkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Saudara sekali lagi ingat baik-baik, Tuhan itu melihat hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan seperti yang Tuhan lakukan, mengampuni kesalahan orang lain. Mengampuni orang, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan amarah, jangan menyimpan kebencian. Kenapa? Karena ini adalah bukti bahwa engkau tidak mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah harus mengampuni orang lain. Yang kedua, rupa dari orang yang mengasihi sesamanya adalah menerima kekurangan sesamanya. Saudaraku terkasih, manusia ini, semua kita pasti punya kekurangan dan kelebihan. Betul? Tidak ada yang sempurna. Ada yang ganteng, tapi bodoh. Betul ya? Ada yang pintar, luar banget, biasa. Tapi jelek. Betul toh? Coba saudara lihat, di mana saudara ketemu ada orang pintar sekali, kaya, ganteng. Nggak ada itu, saudara. Pasti ada kekurangan. Pasti ada kelemahan. Saudaraku dengar, kita ini, saudaraku terkasih, adalah orang-orang yang sudah ditempatkan Tuhan. Berbeda-beda, tapi tujuannya untuk saling memperlengkapi. Artinya, kalau engkau menemukan kekurangan orang lain, tapi dengar baik, saudara terkasih, engkau kalau dekat dengan dia, engkau akan menemukan kelebihannya justru merupakan sesuatu yang mungkin tidak kau miliki dalam kehidupan. Jadi waktu lihat orang itu, jangan lihat kekurangannya, karena pasti ada kekurangan. Karena orang kalau lihat kita, orang juga pasti menemukan kekurangan kita. Jadi lihat kelebihannya supaya kau bisa menerima orang lain dengan baik. Dan apa yang menjadi kelebihan orang lain harus menjadi sesuatu yang memberkati kehidupanmu. Amin, saudara. Saudaraku, orang kalau mengasihi sesama harus menerima kekurangan orang lain. Yang terakhir, saudaraku terkasih, ciri orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang menolong sesama untuk bangkit dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kalau kau lihat teman-temanmu menderita, kalau kau lihat teman-temanmu sakit, kalau kau lihat teman-temanmu membutuhkan sesuatu dan kau bisa menolongnya, tolonglah. Itu adalah bukti bahwa kau mengasihi Allah dengan segenap hati. Saudaraku terkasih, waktu COVID kemarin, saudara, kalau kita bicara kekurangan, semua juga kekurangan, betul? Kalau kita bicara, saudaraku terkasih, pemasukan berkurang, semua juga pemasukannya berkurang. Tidak usah saudara, saya juga. Saya ini kan pendeta karismatik, pendeta Pentakosta, pendeta yang hidupnya hanya oleh iman. Maksudnya apa Pak Pendeta? Maksudnya kalau ada imanmu hiduplah kau, kalau nggak ada ya matilah kau. Betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku terkasih, saya hidup dari pelayanan selamanya. Saya ingat sekali saudara terkasih, waktu tahun 2019, waktu saya lihat tahun 2020, jadwal pelayanan saya banyak sekali. Dalam hati saya saudara terkasih, tahun 2020 ini tahun yang paling diberkati. Pokoknya planning saya sudah banyak tahun 2020. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam hati saya saudara terkasih, wah ini pasti luar biasa. Ketemu tahun 2020, bulan 3, lockdown, saudara terkasih. Betul tak? Begitu lockdown, gereja tutup semua, pelayanan tutup semua tutup. Berkat saya juga tutup semua, saudara terkasih. Jadi nggak ada pelayanan, di rumah saja, pemasukan nggak ada, saudaraku terkasih dari pelayanan. Dan pokoknya saudaraku terkasih selama tahun 2020 sampai 2021 kemarin saudara terkasih. Itu rasa-rasanya saudara terkasih kayaknya keran ketutup dari pelayanan saudara. Tapi saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara.
itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak bisa menolong orang lain sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Saya ingat saudaraku terkasih tahun 2020 sampai tahun 2021 banyak sekali orang kasih saya kesempatan untuk jadi saluran berkat. Jadi ada orang-orang kaya itu saya terkasih hubungin saya, Pak Pendeta, mau jalanin sembako enggak? Maksudnya apa, Bu? Emang saya tukang jual sembako? Sebetulnya bukan, Pak Pendeta, kan jemaatnya banyak atau apalah, atau orang-orang yang di sekitarnya yang membutuhkan. Ada enggak? Kalau ada, kami kasih sembako. Oh, saya bilang boleh kalau begitu. Dikirim 200 pack, dikirim 100 pack, dikirim macam-macam, saudara. Dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kesempatan itu saya berbagi buat orang lain. Tiba-tiba RT telepon, Pak Pendeta, kita sekitar sini ada kena COVID, sekian orang, mau nyumbang nggak sesuatu? Oh, mau. Saya sumbang vitamin, saya beli vitamin online. Waktu itu lagi mahal-mahalnya vitamin, sudah dikasih. Vitamin 1000 cc paling sedikit bisa 400-300 ribu waktu itu. Tidak apa-apa, saya beli. Saya dua, dari saya dua. Saya kasih, saudara. Dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, saya mau kasih tahu saudara, di masa pandemi yang begitu berat, di masa pandemi yang begitu saya kekurangan pemasukan, tapi saya tetap memberi kepada orang lain, itu tidak membuat saya jadi kekurangan. Coba, saya mau tanya buat saudara. Saudara lihat saya. Kelihatan nggak saya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak leher saya yang di bawah? Betul ya? Saya mau tanya buat saudara, coba saudara jawab saya jujur dulu, jawab saya jujur. Menurut saudara, kalau saudara lihat saya, cocok nggak sih saya orang kekurangan, saudara? Saya pikir kalau sampai ada bilang cocok, pasti katarak macam. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, mana cocok orang kayak saya ini kekurangan, saudara. Badannya gede, pandemi bukannya tambah kurus, malah tambah gemuk, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, dengar. Kalau kau mengasihi Tuhan, lewat mengasihi sesamamu, menolong orang lain, saya mau kasih tahu saudara, kau tidak akan pernah rugi, kau tidak akan pernah berhutang. Karena orang, firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi, memberi kepada orang lain, karena kasih Allah, dia sedang memiutangi Tuhan. Tuhan akan memberkati dia berlimpah-limpah, karena itu janjinya buat kita. Maka hari ini kalau kau pengen diberkati kasih Tuhan Allah, dengan segenap hati. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi setia, yang kedua kasih sesamamu. Lakukan yang baik, tunjukkan kasih lewat melakukan sesuatu kepada orang lain. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara terkasih. Terakhir, saudara terkasih. Jangan lupa, terakhir tetap harus kencang, saudara ya. Walaupun saudara di rumah, saudaraku terkasih, justru kalau di rumah harus lebih kencang, saudara. Kenapa? Karena kalau di rumah kita sudah dengar firman-Nya dekat bantal, AC-nya dingin, saudara. Lalu matiin kamera, itu kalau suara pendeta pelan, dia pasti miring, saudara. Begitu pelan lagi, miring, saudara. Maka jadi harus kencang supaya tidak kembali, saudara ya. Dari paling tidak, saudara terkasih dengar poin yang ketiga ini, saudara. Saudaraku terkasih, yang ketiga, apa bukti dari mengasihi Allah? Bukan cuma sekedar dengan kata-kata. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, firman Tuhan bilang apa? Kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita menuruti segala perintah Allah, saudara terkasih, maka jaminannya adalah hidup kita harusnya berubah. Maka ketika engkau mengasihi Allah, harusnya engkau memiliki kehidupan yang terus berubah ke arah yang baik dan benar. Kenapa harus ke arah yang baik dan benar, Pak Pendeta? Karena Tuhan kita baik dan benar. Kalau misalnya kau mengasihi Allah, kau berkata, tapi kehidupanmu berubah ke arah yang lebih jahat, ke arah yang lebih jelek, saya mau kasih tahu saudara, berarti kau tidak mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah dalam hidupnya harus mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Untuk mengukur besarnya perubahan dalam kehidupan saudara, kau sudah berubah atau tidak, cara mengukurnya adalah jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kenapa jangan bandingkan dirimu dengan orang lain? Karena kalau kau bandingkan dirimu dengan orang lain, saudaraku terkasih, nanti kau akan ketemu, akan ujung-ujungnya itu menghakimi. Maksudnya, kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, lalu orang lain ternyata lebih rendah daripada kita, kita akan merasa sombong dalam diri kita. Lalu kita berkata kepada mereka, makanya kayak gua dong, berdoa, ibadah, supaya lebih baik. Tanpa kau sadari, justru kau tidak berkenan kepada Allah. Tetapi kau harus, saudaraku terkasih, waktu kau bandingkan dirimu dengan orang lain, ternyata orang lain lebih tinggi daripadamu, kau akan rendah diri, akan minder. Iya ya, kok dia hebat banget ya. Saya sudah berusaha, nggak bisa juga. Memang dia itu hebat. Saya mah orang yang nggak ada apa-apanya. Akhirnya minder, saudara.
Tapi kalau kau pengen ukur perubahan kehidupanmu, saudara terkasih, maka bandingkan dirimu dengan kehidupanmu sebelumnya. 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, atau 1 tahun lalu. Tahun lalu, saudaraku terkasih, kalau hidupku kayaknya, tahun lalu kalau ngomong jorok itu setiap hari, hampir setiap hari 200 kali misalnya. Maka tahun ini coba lihat, masih 100-200 kali enggak? Kalau berkurang, berarti kau lebih baik. Itu artinya berarti kau mengasihi Tuhan. Tapi kalau nggak berubah, tetap begitu, apalagi tambah jorok, berarti kau tidak benar hidupnya, tidak mengasihi Allah. Dulu suka bohong, 1 hari bohong bisa 30 kali. Nah sekarang pertanyaannya, saudaraku terkasih, hari ini setelah 2 tahun berlalu, berkurang nggak? Orang yang mengasihi Allah setiap hari harus semakin baik. Kalau misalnya kemarin dulu dia, saudaraku terkasih, bohongnya 30 kali 1 hari, paling tidak bulan depan ya 29 kali. Betul ya? Berarti kan ada perubahan. Walaupun 1, nggak apa-apa, yang penting progres. Bulan berikutnya 28. Paling tidak dalam 3 tahun kemudian, hidupmu sudah nggak bohong lagi. Jangan sudah umurmu 40 tahun, masih tetap 300 bohongnya tiap hari. Itu mah nggak benar namanya. Kalau ngomong kayaknya, wah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi bohongnya lancar terus. Itu berarti saudaraku terkasih, itu tidak mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah harus ada perubahan. Setiap hari harus ada perubahan dalam kehidupannya. Nah, maka ketika kita berkata bahwa kita orang yang mengasihi Allah, perubahan yang harus dialami oleh setiap kita, yang orang-orang yang mengasihi Allah itu adalah ini dia. Saudara lihat, yang pertama, orang yang mengasihi Allah itu semakin hari harus semakin benar. Hidupnya harus semakin benar. Walaupun sedikit-sedikit perubahannya nggak apa-apa, tapi harus semakin benar. Pak, bukannya harus langsung berbalik begitu. Tadinya jahat, langsung benar-benar baik. Jangan. Saya takut kau stroke. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Karena yang namanya pertobatan itu progres. Yang namanya pertobatan itu pertumbuhan. Saudara. Semakin hari harus semakin dewasa. Kalau dulu gampang kecewa, kalau dulu gampang ngakimin orang lain, semakin hari harus semakin memahami kehidupan. Semakin hari harus semakin menerima apa yang menjadi keadaan. Ini baru orang yang mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Semakin hari harus semakin baik. Kalau dulu suka jahat sama orang lain, semakin hari bukan cuma semakin tidak menjahati orang lain, tapi melakukan hal yang baik bagi orang lain. Semakin hari harus semakin menyenangkan. Dulu kalau orang lihat kita rasanya empat aja itu orang. Kita datang pesta bubar, saudara kasih, betul ya? Nah sekarang saudara kasih harus berubah. Sekarang ini waktu kita datang, orang harus senang. Orang harus merasa, wah dia datang, wah pasti teman kita datang. Harus seperti itu. Kenapa? Karena inilah perubahan pengasihan kita kepada Allah. Yang terakhir, semakin hari harus semakin kuat. Kita mengalami pandemi 2 tahun. Saudaraku terkasih dengar, harusnya tahun ini, walaupun kayaknya keadaan semakin sulit juga, akan semakin lebih berat. Saudaraku terkasih, harusnya orang yang mengasihi Allah harus semakin kuat. 2 tahun dia sudah melewati semuanya dan dia kuat. Sekarang harus lebih kuat daripada sebelumnya. Itu baru orang yang percaya dan mengasihi Allah. Saudaraku terkasih, maka setiap kita mari mengasihi Tuhan dengan sungguh. Bukan cuma ngomong doang, bukan cuma nyanyi. Bukan cuma berkata kepada orang lain bahwa ke orang yang mengasihi Allah. Tapi tunjukkan lewat kehidupan. Yang pertama tadi tunjukkan lewat kesetiaan. Setia beribadah, setia berdoa, setia memberi persembahan. Yang kedua tadi firman Tuhan bilang, tunjukkan lewat mengasihi sesama. Bukan cuma berkata aku mengasihi Tuhan, tapi karena mengasihi Tuhan, engkau harus mengasihi sesama. Yang ketiga tadi, engkau harus memiliki perubahan. Perubahan ke arah yang baik. Itu baru namanya kau mengasihi Tuhan. Kau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap kehidupanmu. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa bersatu hati dalam doa. Bapak terima kasih buat firman-Mu hari ini yang menguatkan, meneguhkan kami, mengingatkan kami. Supaya kami bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Untuk itu berkati kami, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan ubah hidup kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama.